Bismillah. Oke. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Topiknya adalah persamaan linier. Oke. Persamaan linier itu memiliki bentuk AX plus B sama dengan C, di mana A itu merupakan koefisien, X itu merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta. Jadi untuk bisa membedakan, jangan lupa yang melekat dengan variabel itu dinamakan koefisien. Kalau konstanta itu angka mandiri ya, angka yang berdiri sendiri dan tidak ada variabel di sampingnya. Ini bentuk umum persamaan linier. Kalau dilihat dari bahasa, persamaan linier itu persamaan garis lurus ya. Jadi kalau di dalam grafik ya, persamaan linier itu seperti ini ya, dengan bentuk umumnya AX plus B. Nah, kita langsung kepada tipikal soal ya. Ini ada 3 tipikal soal yang akan Bapak bahas pada video kali ini ya. Yang pertama, tipikal soalnya itu adalah fx sama dengan gx, di mana fx dan gx itu merupakan atau memuat persamaan linier. Kemudian tipikal soal yang kedua, fx yang memuat persamaan linier di dalam kurung dan ada konstanta di sebelahnya. Oke, ini tipikal soal yang kedua. Dan tipikal soal yang ketiga, ada fx yang memuat persamaan linier, c itu sebagai konstanta dibagi d, dan ada penyebutnya untuk tipikal soal yang ketiga ini. Oke, biar lebih paham kita langsung kepada contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama, di mana tipikal soalnya itu berupa fx sama dengan gx, di mana fx dan gx itu memuat persamaan linier. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa bentuk umum persamaan linier itu adalah AX plus B. Ini sudah mirip ya dengan bentuk umum persamaan linier. Sekarang kita selesaikan tipikal soal yang pertama ini. Oke. Kalau teman-teman baca di catatan teman-teman, ya, di sana ada kaidah penyelesaian persamaan linier, di mana langkah pertamanya itu adalah kalian harus kelompokkan dulu koefisien variabel dengan koefisien variabel di sebelah kiri, konstanta dengan konstanta di ruas sebelah kanan. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya, ya. Langsung kepada langkah pertama. Kita kelompokkan koefisien variabel di ruas kiri. Ini ada koefisien variabelnya yakni 7x. 2x kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2x. Sama dengan di sini sisa 6, min 4 kita pindah ruaskan menjadi plus 4. Kita operasikan. Ini sudah dikelompokkan ya. Nah, langkah kedua, kalian operasikan ruas kiri dan ruas kanan. Kita operasikan ruas kiri. Ruas kirinya itu 7 min 2x sama dengan 5x, sama dengan di ruas kanan 6 tambah 4 hasilnya 10. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah konstanta ini dibagi dengan koefisien variabel ini. Ya, kalau koefisien variabelnya 5 berarti dibagi dengan 5 ya. Berarti di sini dibagi 5, di sini pun sama dibagi 5. 5x dibagi 5 hasilnya x, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga kita dapat peroleh nilai variabel dari x ini adalah sama dengan 2. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke, biar lebih paham lagi, kita masuk ke tipikal soal yang kedua. Di mana tipikal soal yang kedua itu adalah fx yang memuat persamaan linier, dan fx ini dalam kurung, dan di sebelah kirinya ada konstanta. Begitu juga dengan gx. Contoh soalnya seperti ini, 5 dalam kurung 2p kurang 1 sama dengan 2 dalam kurung p tambah 3. Nah, di sini sama seperti langkah tipikal soal nomor 1, kita gunakan kaidah penyelesaian persamaan linier. Caranya dengan apa? Caranya tadi dengan 3 langkah tadi ya. Yang pertama, kelompokkan dulu koefisien variabel sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan.
Yang kedua, operasikan ruas kiri dan ruas kanan, ya. Kemudian yang ketiga, konstanta ini dibagi dengan koefisien variabel yang ada di sebelah kiri. Kita terapkan di sini. Namun sebelum menggunakan kaidah penyelesaian itu, kita sederhanakan persamaan ini sehingga bentuknya sama seperti tipikal soal yang pertama. Caranya dengan apa? Caranya dengan menghilangkan tanda kurungnya. Untuk menghilangkan tanda kurungnya, kita kalikan 5 kali 2P, hasilnya 10P. Kemudian 5 kali min 1, hasilnya min 5. Oke, sudah. Ruas kanan. Kita kalikan 2 kali P, hasilnya 2P. 2 kali plus 3, hasilnya plus 6. Sudah seperti tipikal soal yang pertama, baru setelah itu kita gunakan kaidah penyelesaian persamaan linier. Oke. Nah, pertama kelompokkan koefisien variabel di sebelah kiri. Berarti di sini 10P, 2P pindah ruas menjadi min 2P, sama dengan 6, min 5 pindah ruas menjadi plus 5. Ya. Selanjutnya operasikan 10 kurang 2P, 10P kurang 2P hasilnya 8P, 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi di sini setelah itu konstanta yang 11 ini kita bagi dengan koefisien variabelnya 8. Berarti dibagi 8, di sini hasilnya bagi 8. Berarti di sini 8P dibagi 8 hasilnya P 11/8. Sehingga nilai variabel dari P ini sama dengan 11/8. Mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya, kita beralih ke tipikal soal yang ketiga, di mana tipikal soal yang ketiga itu adalah fx yang memuat persamaan linier dalam kurung, ada konstanta di sebelah kirinya, kemudian ada penyebutnya dibagi dengan D. Contoh soalnya adalah seperti ini. 2x plus 3 dibagi 4 kurang 3/2, 1 min x, sama dengan 2/3x dikurang 5. Oke. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, teman-teman sama seperti soal-soal sebelumnya, gunakan kaidah penyelesaian persamaan linier. Namun sebelum menggunakan kaidah itu, kita harus menyederhanakan persamaan ini sehingga persamaan ini mirip dengan bentuk umum persamaan linier. Apa? Yakni AX plus B. Nah, untuk bisa menyederhanakannya, langkah pertama kita harus hilangkan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara dikali. Dikali berapa? Dikali dengan suatu bilangan, yang mana bilangan itu bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 3. Kira-kira bilangan itu apa? Berapa? Bilangannya adalah 12. Oke, sehingga semua ruas, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, kita kalikan dengan 12. Berarti di sini 12 dikali 2x plus 3. Ya. Dibagi 4 dikurang 12, 3/2, 1 min x, ya, karena 1 min x ini milik 3/2 dan 3/2 sebagai koefisiennya. Selanjutnya ruas kanan sama dikalikan dengan 12, 12 dikali 2/3x, kemudian di sini 12 kali 5. Oke, setelah seperti ini, semua ruas sudah kita kali 12, maka kita bagi 12 ini dengan penyebutnya masing-masing, ya. Kita bagi 12 bagi 4 hasilnya 3, ya. Berarti di sini tersisa 3 dalam kurung 2x plus 3. Kemudian kita bagi juga. Ya, di sini 12 dibagi 2 hasilnya 6, dikali 3 hasilnya 18. 1 min x ini milik 18. Sudah seperti ini, lalu kita operasikan ruas kanan. 12 dibagi 3 hasilnya 4, kali 2 hasilnya 8. Berarti di sini 8 sisa x, 8x. Kemudian dikurang 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 60. Oke. Setelah seperti ini, penyebutnya sudah hilang. Ini mirip tipikal soal yang kedua. Maka langkah selanjutnya adalah hilangkan tanda kurungnya.
dengan cara mengalihkan konstanta dengan persamaan linearnya. Kita kalikan 3 kali 2x hasilnya 6x, 3 kali plus 3 hasilnya plus 9, min 18 dikali 1 ya. Kalau ada negatif ini, artinya negatif ini milik 18. Berarti kita harus ambil untuk mengoperasikannya. Negatif 18 dikali 1 sama dengan negatif 18. Kemudian negatif 18 dikali negatif x. Negatif kali negatif hasilnya positif. 18x sama dengan, ini udah sederhana. Nah, sudah seperti ini. Kita tarik ke atas. Oke, tadi bentuknya sudah seperti ini ya, sudah sederhana seperti ini. Selanjutnya, baru kita bisa gunakan kaidah penyelesaian persamaan linear. Caranya adalah dengan mengelompokkan koefisien variabel di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Kita kelompokkan, berarti di sini 6x, terus mana lagi? Oh ini, plus 18x, kemudian 8x pindah ruas menjadi min 8x. Sama dengan, di sini tersisa negatif 60. Plus 9 pindah ruas menjadi negatif 9. Min 18 pindah ruas menjadi positif 18. Kalau sudah seperti ini, langkah kedua operasikan ya. Kalau teman-teman hitung ini hasil akhirnya akan menjadi 16x ya. Dan kalau teman-teman hitung ini hasilnya akan menjadi negatif 51. Nah, setelah seperti ini, langkah terakhir, bagi konstanta ini dengan koefisien variabelnya. Koefisien variabelnya berapa? 16 ya. Berarti di sini dibagi 16, di sini pun dibagi 16. 16x dibagi 16 hasilnya x, min 51 dibagi 16, kira-kira berapa? Min 51 dibagi 16 itu min 3, sisanya ada 3. Nah, berarti di sini nilai x yang dimaksud adalah negatif 3 per 16. Oke, ini 3 tipikal soal tentang persamaan linear. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jika tidak paham, silakan teman-teman ke sekolah, temui Bapak dan diskusi dengan Bapak.